Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki tiga kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada dua kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua yaitu sel-sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Inti atau nukleus yaitu pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat setelah ribosom meninggalkan inti. Mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada dua jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil di mana aparatus Golgi yang biasa disebut badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan. Yang berbeda di sini, di sel tanaman, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan
yang fotoautotropik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadi fotosintesis, ini karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran. Sel mereka sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma.